Lu tahu nggak rasanya kayak hidup lu tuh cuma numpang lewat di neraka, tapi bayar cicilan tiap bulan. Kayak lu udah capek kerja dari pagi sampai malam, tapi saldo ATM cuma ngelus dada. Hidup lu kayak sinetron azab, cuma bedanya endingnya belum tayang. Lu udah coba nabung, usaha, bahkan ikut arisan berantai, tapi hutang malah makin numpuk. Kayak semesta tuh ngerjain lu, ya nggak sih? Nah, tenang. Hari ini kita nggak bakal bahas cara cepet jadi kaya dari NFT, MLM, atau ajian tuyul bisnis. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih magis dan lebih ngena ke tulang sumsum lo. Lunas hutang dengan hukum semesta. Lo mungkin mikir, halah hukum semesta. Mana ada hubungannya sama tagihan listrik gua yang nunggak 3 bulan. Tapi justru disitulah masalahnya. Lo terlalu ngandelin logika sampai lupa. Semesta tuh bukan Google Sheet yang bisa lo atur. Dia punya caranya sendiri buat lunasin semua hutang lo. Bukan cuma hutang duit, tapi juga hutang rasa bersalah, hutang karma, hutang keputusan masa lalu. By the way, ini channel Hukum Semesta. Tempat di mana yang logika mentok, kita gaspol, pakai ilmu yang lebih tinggi dari sekedar otak kiri. Terima kasih buat para member channel Hukum Semesta yang udah ngedukung channel ini. Lo semua itu ibarat baterai cadangan di saat mental kami low bat. Lo bukan sekadar viewer, lo bagian dari tribe. Tribe yang ngerti, hidup itu nggak bisa dilogikain. Doang, oke, balik ke topik. Gua nggak ngomongin mantra, gua nggak ngajarin lo ngutang ke jin. Tapi gua mau bawa lo ke satu perjalanan spiritual yang dimulai dari rasa sesak di dada tiap kali lihat notifikasi, tagihan. Sampai akhirnya lo bisa nyeletuk dengan santai. Udah lunas bro, semesta yang cover. Karena dalam ajaran leluhur kita diajarin, rejeki bukan soal kerja keras, tapi kerja selaras. Selaras sama getaran semesta, selaras sama niat batin, dan selaras sama skenario Allah yang udah disiapin jauh sebelum lo lahir. Di video ini kita bakal bahas kenapa lo selalu stuck di lubang hutang yang sama. Kenapa kerja keras doang gak cukup? Dan yang paling penting, gimana caranya semesta bisa bantu lo lunasin hutang dari arah yang gak lo sangka. Kita juga bakal gali wejangan dari leluhur Nusantara, ilmu spiritual Islam yang udah dilupain orang, modern, sampai hukum semesta paling absurd yang ternyata ngaruh banget buat isi dompet lo. Nih gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Buat lo sekalian, yang bikin lo miskin bukan kurang uang, tapi pola pikir yang nyetel sinyal kemiskinan ke semesta. Jadi siapin hati, pikiran, dan headset lo, karena abis ini kita bakal bongkar tuntas. Gimana cara melunasi hutang bukan dengan panik, tapi dengan paham. Bukan dengan panjatan semata, tapi dengan sinkronisasi semesta. Gue mau nanya dulu di awal. Lo pernah nggak ngerasa kayak hidup lo tuh kayak game yang curang? Lo udah coba semua tombol, udah ngumpulin koin dari level 1 sampai boss terakhir, tetep aja kalah. Padahal musuh lo bukan Thanos, cuma billing PLN sama debt collector yang suaranya lebih serem dari suara tukang kredit panci. Sekarang bayangin gini, lo lagi berdiri di tengah pasar, semua orang lagi jualan, ada yang jual emas, ada yang jual doa, ada yang jual celana dalam bekas, tapi katanya ada energi hoki. Terus lu berdiri bengong mikir, kok gue nggak ngerti arah hidup gue ya. Nah, disitulah peran hukum semesta dimulai. Zaman dulu, sebelum ada KPR, pinjol, atau leasing motor, nenek moyang kita tuh udah ngerti konsep energi timbal balik. Mereka nyebutnya utang batin. Setiap keputusan, setiap niat, bahkan setiap kata yang lo ucapin, itu dianggap kayak investasi energi. Dan tiap energi yang lo tanam suatu saat pasti balik. Mau bentuknya duit, perasaan, atau bencana. Salah satu pepatah Jawa bilang, sing sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang bakal menuai. Masalahnya lo nanamnya apa? Lo nanam kecemasan, marah, dengki, iri, sama feed Instagram orang. Ya yang lo tuai ya itu juga. Hidup yang seret, hutang yang nempel kayak kutukan, dan dompet yang kosong kayak rel kereta di tengah malam. Tapi tunggu dulu, jangan sedih. Karena lo bukan sendirian. Filsuf Yunani zaman old kayak Epictetus juga pernah bilang, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Yang bikin lo terjebak dalam hutang bukan cuma kondisi ekonomi, tapi
respon batin lo yang ngaktifin pola repetisi yang sama. Sekarang kita masuk ke spiritualitas Islam dikit nih ya. Dalam Islam, dikenal istilah barakah. Barakah bukan berarti banyak, tapi cukup, tenang, dan berkah. Kadang hutang itu muncul bukan karena lo kurang usaha, tapi karena hidup lo nggak selaras sama nilai-nilai barakah. Dan lo tahu nggak? Bahkan dalam Al-Quran disebut bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Artinya, lo nggak bisa lunasin hutang secara permanen kalau isi batin lo masih nempel di frekuensi saya kekurangan. Makanya banyak tuh orang yang menang lotre atau dapat warisan, tapi nggak lama bangkrut lagi. Karena mental, spiritual, dan energi dalam diri mereka belum naik kelas. Gue kasih lo satu kisah. Ada orang Jepang, pernah jadi homeless. Tinggal di stasiun, makan mie sisa. Tapi tiap hari dia meditasi, bersyukur dan niatin ke semesta. Gue bukan pengemis. Gue sedang menyusun ulang hidup gue. Beberapa tahun kemudian, dia jadi CEO startup kesehatan yang mendunia. Kenapa? Karena dia selaras sama hukum semesta. Dia punya niat kuat, energi jernih, dan aksi yang konsisten. Tanpa ngemis ke dunia, dia justru ditarik sama semesta ke posisi yang lebih tinggi. Kita sering mikir, gue butuh duit biar tenang. Padahal, yang lu butuh duluan tuh tenang biar duitnya nyamperin. Karena duit tuh kayak kucing liar. Lu kejar-kejar dia kabur. Tapi lu duduk santai, tenang. Nyiapin mangkok isi ikan. Dia yang datang sendiri. Nih, satu kutipan dari Marcus Aurelius biar lu tambah mikir. The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Dan dalam spiritualisme timur, dikenal konsep karma dan dharma. Lo hutang, bisa jadi, bukan cuma dari kesalahan lo sekarang, tapi bisa juga pola karma lo belum selesai. Dan cara nutup karmanya bukan dengan kerja rodi tanpa arah, tapi dengan menyadari pelajaran di balik hutang itu sendiri. Coba sekarang lo tanya ke diri sendiri. Apakah hutang ini hadir biar gue sadar sesuatu? Apakah ini teguran karena gue nggak pernah bersyukur? Apakah ini cara semesta ngerem gue dari kesombongan karena hutang bukan musuh? Hutang adalah guru keras kepala yang ngajarin lo tentang prioritas, tanggung jawab, dan realita. Gue mau lo tarik napas pelan dulu sekarang. Bayangin lo lagi duduk di pinggir rel kereta, bukan karena pengen ngelakuin hal-hal aneh, tapi karena lo ngerasa hidup lo kayak rel itu, panjang, lurus, tapi lo gak pernah ngerasa sampai kemana-mana. Dan gue tahu rasanya. Rasanya kayak lo kerja tiap hari, ngopi buat tetap waras, tapi duit lo selalu hilang kayak korban gaslighting. Dan yang lebih parah, lo mulai nyalahin diri sendiri. Nih pasti gue bego. Nih pasti karma gue. Nih pasti karena gue nolak nikah sama mantan gue yang dulu. Woi, berhenti. Sebelum lo makin tenggelam dalam mental korban, gue kasih tahu satu hal penting. Ini bukan salah lo sepenuhnya. Sistem hidup yang lo jalani itu, dari dulu udah didesain bikin lo kejar-kejaran sama deadline, tagihan, dan ekspektasi orang. Lo nggak lahir ke dunia ini buat jadi mesin pembayar utang. Lo lahir bawa energi, misi, dan ya meskipun agak ribet, tapi lo bawa blueprint rezeki lo sendiri. Nah, sekarang kita bongkar dulu masalahnya satu-satu. Masalah pertama, lo hidup di mindset kurang. Bahkan sebelum dapat gaji, lo udah mikir itu bakal nggak cukup. Itu udah jadi pola pikir otomatis. Masalah kedua, lo kejebak dalam energi takut miskin, bukan energi cinta terhadap keberlimpahan. Lo nyari duit karena takut, bukan karena lo pengen berbagi, berkembang, atau bertumbuh. Masalah ketiga, lo nggak ngerti cara kerja hukum semesta. Lo pikir manifestasi cuma ngomong, saya kaya, sambil nempel gambar mobil di tembok. Bro, kalau semudah itu patung Liberty udah buka kursus. Nah, biar lo nggak makin bingung, kita masuk ke penjelasan inti. Dan gue bakal bahas 10 hukum semesta yang bisa bantu lo bukan cuma lunasin utang, tapi naikin frekuensi lo ke zona cukup, tenang, dan penuh rezeki. 1. Law of Vibration. Hukum getaran. Segala sesuatu bergetar. Uang punya frekuensi. Kalau lo hidup dalam ketakutan, panik, dan rasa kurang,
Frekuensi lu nggak akan cocok sama energi uang. Lu harus selaras dulu. Bayangin uang itu kayak gelombang radio. Lu nggak akan nangkep sinyal jazz kalau frekuensinya masih di dangdut koplo. 2. Law of cause and effect. Hukum sebab akibat. Apa yang lu tanam, itu yang lu petik. Kalau lu selama ini narik utang pakai tipu muslihat, ya jangan kaget kalau semesta nyodorin konsekuensinya. Tapi juga berlaku sebaliknya. Lu tanam kejujuran, doa, usaha dengan cinta. Balikannya bisa dalam bentuk bonus tak terduga atau pintu baru yang gak lu duga. 3. Law of action. Hukum tindakan. Manifestasi itu butuh aksi. Bukan cuma afirmasi sambil rebahan. Lo harus gerak, tapi geraknya penuh kesadaran. Bukan panik kejar deadline tiap hari kayak lomba lari ke neraka. 4. Law of belief, hukum keyakinan. Lo cuma bisa punya realita yang sesuai sama keyakinan lo. Kalau di bawah sadar lo percaya, duit susah dicari, ya itu yang kejadian. Ubah kepercayaan batin lo, maka dunia lo ikut berubah. 5. Law of gratitude, hukum syukur. Banyak orang nunggu, punya dulu baru mau bersyukur. Padahal bersyukur dulu, itu yang bikin lo jadi punya. Syukur bukan ucapan, tapi vibrasi. Lo bisa miskin secara materi, tapi tetap kaya secara vibrasi. Dan vibrasi itu yang bikin uang datang. Nah, sekarang kita masuk ke 5 hukum semesta yang jarang dibahas, tapi efeknya gila banget kalau lo paham. 6. Law of vacuum, hukum kekosongan. Semesta benci ruang kosong. Kalau lo pengen sesuatu masuk ke hidup lo harus siapin ruangnya dulu. Termasuk kalau lo mau lunas hutang, lo harus mengosongkan ruang energi negatif, utang emosi, dendam, penyesalan. 7. Law of harmony, hukum harmoni. Kalau hidup lo nggak selaras antara niat, ucapan, dan tindakan, rezeki nggak akan mau mampir. Semesta tuh kayak alat musik, kalau suara lo sumbang, ya nggak bakal nyatu sama orkestranya. 8. Law of compensation, hukum kompensasi. Apa yang lo nggak dapet sekarang, bukan berarti lo gagal. Itu bisa jadi kompensasi semesta buat hal yang lebih gede. Kadang keterlambatan itu bagian dari perlindungan. 9. Law of resistance, hukum penolakan. Semakin lo benci sama kondisi lo sekarang, semakin lama lo akan terjebak di situ. Lo harus berdamai, nerima, baru bisa move ke level berikutnya. 10. Law of non-attachment, hukum melepas. Makin lo ngotot dapetin sesuatu, makin sulit lo dapet. Tapi begitu lo relain, lo lepas, lo bakal dikasih lebih dari yang lo kira. Karena lo udah lulus dari fase butuh ke fase cukup. Gua tahu ini banyak banget, tapi semua hukum ini kerja kayak tim sepak bola. Nggak bisa cuma ngandelin satu striker doang. Dan sekarang, gue cuma minta satu hal. Damaikan pikiran lo dulu. Karena dalam dunia yang makin bising, ketenangan batin adalah mata uang baru. Oke. Lo udah kenal 10 hukum semesta yang bisa bantu lo ngebenerin vibrasi rezeki lo. Tapi sekarang kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Ke lapisan yang gak kelihatan tapi nyata banget efeknya. Ke dunia kode, sinyal, intuisi, dan energi-energi yang selama ini lo cuekin karena ngerasa itu halu. Padahal, hidup tuh ngasih kode tiap hari. Cuma karena lo sibuk mikirin cicilan motor sama pulsa habis, lo gak sempet nangkep sinyal dari semesta. Lo pernah gak ngalamin gini? Lagi mikirin utang, terus tiba-tiba ketemu orang yang cerita dia juga baru lunas utang. Atau mimpi dapet uang tapi pas bangun, malah ada notif tagihan. Atau angka yang terus muncul, kayak 222, 44, atau kombinasi absurd. Ini bro, itu bukan kebetulan, itu kode. Itu cara semesta ngegetok lo pakai simbol karena lo nggak mau denger lewat intuisi. Kalau sinyal halus nggak ditanggepin, semesta bisa pakai cara kasar. Kayak lo kena musibah, kehilangan pekerjaan, bahkan ditinggal orang yang lo andelin. Bukan buat nyiksa, tapi buat riset. Semesta nggak pernah telat. Kita aja yang sering keburu, panik.
Nih, gua kasih kata-kata legend channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Hukum semesta tuh kayak air. Dia ngalir ke tempat yang paling rendah, alias ke hati yang paling ikhlas. Dan sekarang kita bedah bareng-bareng sisi spiritual dan ilmiah dari semua ini. Dari sisi spiritual, dalam Islam kita diajarin tentang keberkahan. Bukan soal banyaknya uang, tapi cukupnya. Kadang satu piring nasi bungkus bisa jadi lebih berkah daripada makan di restoran bintang 5 kalau itu hasil utang. Dan itu bukan cuma teori, itu formula. Alam semesta bekerja secara kuantum, bukan kalkulasi Excel. Nah, dari sisi ilmiah, fisikawan kuantum bilang, partikel terkecil di semesta ini berubah tergantung pengamatnya. Itu artinya, realitas lo berubah tergantung gimana lo ngelihat hidup. Kalau lo fokus ke kekurangan yang tumbuh. Kalau lo fokus ke syukur, maka rezeki akan ngikutin arah pandang lo. Spiritual dan sains tuh bukan musuhan. Mereka dua sisi dari satu koin. Gue kasih contoh konkret biar lo nggak ngerasa ini cuman wacana. Dulu ada orang, sebut aja namanya Bang Arman. Dia punya utang segede kapal Titanic. Kerja serabutan tiap malam overthinking sambil ngopi sachet. Tapi titik baliknya itu pas dia mulai ngejalanin hidup kayak udah lunas. Bukan maksud foya-foya, tapi dia mulai berani senyum ke orang, nggak ngomel di jalanan, dan bersyukur meskipun cuman makan tempe goreng. 3 bulan kemudian, dia dapat tawaran kerja dari temennya yang udah lama nggak kontak. Gajinya lebih dari cukup. Utangnya lunas, dan yang aneh, pintu-pintu rezeki lain kebuka sendiri. Gua nggak bilang itu magic. Gue bilang itu frekuensi dan hukum semesta yang jalan. Nah, sekarang kita gali hukum semesta yang lebih deep lagi. Law of Divine Timing. Hukum waktu ilahi. Kadang lu ngerasa udah doa, udah usaha, tapi hasil nggak nongol-nongol. Lo mulai suudzon. Padahal semesta tuh kayak koki restoran mahal. Dia masaknya pelan-pelan biar hasilnya nggak mentah. Law of Mirror, hukum cermin. Semua hal yang terjadi di luar diri lo, itu pantulan dari dalam diri lo. Utang, masalah, drama hidup, itu semua cermin buat lo. Cermin bahwa lo perlu ngerapiin isi hati dan pikiran. Law of Energy Exchange, hukum tukar energi. Lo nggak akan pernah bisa dapet sesuatu tanpa ngelepas sesuatu. Mau lunas utang, lo harus lepas gengsi, lo harus lepas rasa malu. Lo harus lepas ego yang pengen kelihatan sukses padahal lagi megap-megap. Law of Silence, hukum keheningan. Dalam hening, jawaban muncul. Tapi lo kebanyakan scroll TikTok, jadi nggak kedengeran tuh jawaban dari semesta. Law of Relativity, hukum relativitas. Utang lo tuh besar. Menurut siapa? Bandingin sama orang yang utangnya lebih gede. Masalah lo kecil banget buat semesta. Dan kadang semesta cuma pengen ngasih lo pelajaran tentang makna cukup. Gue tahu banyak dari lo yang hidup dalam mode survival. Ngerasa harus nyelamatin diri sendiri setiap hari. Tapi justru di titik itu, lo bisa ngebuka mata dan lihat bahwa ada sistem besar yang selama ini ngatur segala sesuatu di luar kendali lo. Dan sistem itu nggak pernah salah. Dia hanya nunggu lo buat nyambung ulang. Jadi gini, ya teman-teman. Lo udah paham kan sekarang tentang hukum semesta dan gimana semesta ini bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi lo pasti berpikir, oke, keren banget tuh teori-teorinya. Tapi gimana sih cara ngelakuinnya dalam hidup sehari-hari? Tenang, gue punya jawabannya buat lo. Lo tahu nggak sih, kunci utama dalam membayar hutang itu bukan cuma soal nyari uang sebanyak-banyaknya atau kerja keras tanpa henti, tapi soal membangun vibrasi yang sejalan dengan rezeki. Ya, serius deh, rezeki itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal energi yang kita pancarkan. Misalnya gini deh, kalau lo lagi pusing karena hutang numpuk, jangan malah terus-terusan mikirin negatifnya. Itu malah jadi kayak magnet buat energi negatif. Lo, kebayang gak sih kalau semesta lihat lo cuma kayak ngedumel tentang hutang doang? Jadinya ya, semesta ngirimin energi, lebih banyak hutang ke lo. Gitu-gitu mulu kan? Langkah pertama yang harus lo lakuin itu adalah merubah pola pikir. Lo harus paham, kalau yang lo rasain sekarang ini, energi lo yang bikin lo ada di sini. Gue paham banget, lo mungkin udah capek kerja keras, ngerasa nggak ada jalan keluar. Tapi,
Coba deh ubah cara lo ngelihat masalah. Jangan sampai hukum semesta yang ngebawa lo ke jalan yang lebih baik malah kebentur sama cara berpikir lo yang sempit. Langkah 1. Visualisasikan keberlimpahan. Bukan kekurangan. Lo pernah dengarkan soal visualisasi? Nah, ini bukan cuman soal lo ngebayangin punya mobil keren atau rumah mewah. Lo juga harus ngebayangin bebas hutang. Bayangin hidup lo tanpa beban, tanpa ada pikiran soal tagihan atau bunga yang terus berkembang. Lo bisa fokus sama apa yang pengen lo capai, bukan yang bikin lo kejebak di tempat yang sama. Coba deh latihan visualisasi tapi dengan rasa syukur yang dalam. Jangan cuman ngebayangin tanpa merasa apa-apa. Lo harus ngerasain seolah-olah lo udah bebas dari hutang. Lo nggak bisa cuman bilang, iya gue bebas hutang tanpa ada rasa syukurnya. Ketika lo ngerasain itu, energi lo berubah, dan semesta akan ngirimin peluang buat lo untuk benar-benar keluar dari jerat hutang. Langkah 2. Gratitude, gratitude, gratitude. Jangan remehkan yang satu ini. Syukur itu senjata paling ampuh yang ada di dunia ini, bro. Syukur itu kunci yang bisa lo pakai buat buka pintu rezeki yang ada di depan lo. Coba sekarang, lo pikirin deh semua yang lo punya sekarang. Entah itu pekerjaan lo, rumah lo, atau bahkan sekedar waktu yang lo punya. Syukurin itu. Gue tahu hidup bisa bikin lo stres, apalagi dengan hutang yang numpuk. Tapi ketika lo mulai bersyukur, energi lo berubah dan semesta jadi lebih terbuka buat ngasih lo rezeki. Kenapa syukur penting? Karena syukur itu meningkatkan frekuensi vibrasi lo, dan itu bikin lo lebih nyambung sama energi positif dan peluang rezeki. Semakin lo bersyukur, semakin banyak pintu yang terbuka, dan semesta bakal kirim lo cara-cara yang nggak kepikiran sebelumnya. Langkah 3. Tentukan tujuan dan fokus pada solusi, bukan masalah. Lo tahu kan, sering banget kita tenggelam dalam masalah dan susah banget keluar dari itu. Nah, ini saatnya lo ganti fokus. Alih-alih mikirin masalah, lo harus berfokus pada solusi. Coba pikirin, apa yang bisa lo lakuin hari ini buat mulai nyicil utang-utang itu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak misalnya menata ulang pengeluaran atau cari peluang tambahan. Yang penting adalah lo nggak stuck mikirin masalah, tapi lo gerak menuju solusi. Lo nggak perlu semua jalan terbuka langsung. Cukup langkah pertama aja dulu. Itu udah cukup buat ngarahin lo ke jalan yang lebih terang. Ketika lo fokus ke solusi, semesta bakal bikin segala sesuatunya jadi lebih mudah, bro. Pahami juga, kalau lo terjebak dalam negative thinking, segala sesuatu bakal terasa sulit. Positive thinking dan aksi konkret itu yang bakal bawa lo keluar. Langkah 4. Praktikkan hukum semesta dengan aksi nyata. Gini deh, kita semua tahu, kalau cuman ngomong doang itu nggak cukup. Lo harus praktekin apa yang lo pikirin dan rasain. Misalnya, lo visualisasi bebas hutang, tapi lo juga harus nyusun rencana keuangan yang realistis dan implementasikan. Action itu kunci. Tanpa aksi nyata, vibrasi lo bakal tetap stuck di situ-situ aja. Jadi selain lo harus mengubah mindset, lo juga harus lakukan langkah konkret buat mencapainya. Misalnya, lo bisa mulai dengan bikin budget setiap bulan, atur pengeluaran, dan mulai tabungan atau investasi kecil-kecilan. Hal-hal kecil ini lama-lama bakal mengubah pola hidup lo, dan uang bakal ngikutin. Percaya deh, hukum semesta itu kayak gerbong kereta. Begitu lo mulai jalan, semuanya ikut jalan. Langkah 5, lingkungan. Lo juga perlu perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Kalau lo dikelilingi sama orang yang sering ngomongin hutang, kekurangan, dan keluh kesah, vibrasi negatif itu bakal gampang nempel ke lo. Cari orang-orang yang ngasih energi positif, yang fokus ke solusi, dan yang percaya kalau kehidupan ini penuh dengan kelimpahan. Gue ngerti sih, kadang lingkungan nggak bisa diubah dalam sekejap, tapi lo bisa pilih untuk nggak terlalu terpengaruh. Kalau lo berada di lingkungan yang positif, semesta bakal kirim lebih banyak peluang baik buat lo. Oke bro, itu dia beberapa langkah konkret yang bisa lo coba buat lunas hutang dengan hukum semesta. Ingat, semua ini bukan sesuatu yang instan ya. Lo perlu waktu, kesabaran, dan konsistensi. Tapi yang pasti, energi positif lo bakal lebih kuat, dan semesta bakal nyediain jalan yang nggak lo bayangin sebelumnya. Siap buat langkah pertama? Let's go bro!
Jadi gini, ya teman-teman. Lo udah paham kan sekarang tentang hukum semesta dan gimana semesta ini bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi lo pasti berpikir, oke, keren banget tuh teori-teorinya, tapi gimana sih cara ngelakuinnya dalam hidup? Sehari-hari, tenang, gue punya jawabannya buat lo. Lo tahu nggak sih, kunci utama dalam membayar hutang itu bukan cuma soal nyari uang sebanyak-banyaknya atau kerja keras tanpa henti, tapi soal membangun vibrasi yang sejalan dengan rezeki. Ya, serius deh, rezeki itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal energi yang kita pancarkan. Misalnya gini deh, kalau lo lagi pusing karena hutang numpuk, jangan malah terus-terusan mikirin negatifnya. Itu malah jadi kayak magnet buat energi negatif. Lu kebayang nggak sih kalau semesta lihat lu cuman kayak ngedumel tentang hutang doang? Jadinya ya semesta ngirimin energi lebih banyak hutang ke lo. Gitu-gitu mulu kan? Langkah pertama yang harus lo lakuin itu adalah merubah pola pikir. Lo harus paham kalau yang lo rasain sekarang ini, energi lo yang bikin lo ada di sini. Gue paham banget, lo mungkin udah capek kerja keras, ngerasa nggak ada jalan keluar. Tapi, coba deh ubah cara lo ngelihat masalah. Jangan sampai hukum semesta yang ngebawa lo ke jalan yang lebih baik, malah kebentur sama cara berpikir lo yang sempit. Langkah 1, visualisasikan keberlimpahan. Bukan kekurangan. Lo pernah dengarkan soal visualisasi? Nah, ini bukan cuma soal lo ngebayangin punya mobil keren atau rumah mewah. Lo juga harus ngebayangin bebas hutang. Bayangin hidup lo tanpa beban, tanpa ada pikiran soal tagihan atau bunga yang terus berkembang. Lo bisa fokus sama apa yang pengen lo capai, bukan yang bikin lo kejebak di tempat yang sama. Coba deh latihan visualisasi, tapi dengan rasa syukur yang dalam. Jangan cuman ngebayangin tanpa merasa apa-apa. Lo harus ngerasain seolah-olah lo udah bebas dari hutang. Lo nggak bisa cuman bilang, iya, gue bebas hutang tanpa ada rasa syukurnya. Ketika lo ngerasain itu, energi lo berubah, dan semesta akan ngirimin peluang buat lo untuk benar-benar keluar dari jerat hutang. Langkah 2, gratitude, gratitude, gratitude. Jangan remehkan yang satu ini. Syukur itu senjata paling ampuh yang ada di dunia ini, bro. Syukur itu kunci yang bisa lo pakai buat buka pintu rezeki yang ada di depan lo. Coba sekarang, lo pikirin deh semua yang lo punya sekarang. Entah itu pekerjaan lo, rumah lo, atau bahkan sekedar waktu yang lo punya. Syukurin itu. Gue tahu hidup bisa bikin lo stres, apalagi dengan hutang yang numpuk. Tapi ketika lo mulai bersyukur, energi lo berubah dan semesta jadi lebih terbuka buat ngasih lo rezeki. Kenapa syukur penting? Karena syukur itu meningkatkan frekuensi vibrasi lo dan itu bikin lo lebih nyambung sama energi positif dan peluang rezeki. Semakin lo bersyukur, semakin banyak pintu yang terbuka, dan semesta bakal kirim lo cara-cara yang nggak kepikiran sebelumnya. Langkah 3, tentukan tujuan dan fokus pada solusi. Bukan masalah, lo tahu kan, sering banget kita tenggelam dalam masalah dan susah banget keluar dari itu. Nah, ini saatnya lo ganti fokus. Alih-alih mikirin masalah, lo harus berfokus pada solusi. Coba pikirin, apa yang bisa lo lakuin hari ini buat mulai nyicil utang-utang itu? Mulai dari yang kecil-kecil dulu, kayak misalnya menata ulang pengeluaran, atau cari peluang tambahan. Yang penting adalah lo nggak stuck mikirin masalah, tapi lo gerak menuju solusi. Lo nggak perlu semua jalan terbuka langsung. Cukup langkah pertama aja dulu. Itu udah cukup buat ngarahin lo ke jalan yang lebih terang. Ketika lo fokus ke solusi, semesta bakal bikin segala sesuatunya jadi lebih mudah, bro. Pahami juga, kalau lo terjebak dalam negative thinking, segala sesuatu bakal terasa sulit. Positive thinking dan aksi konkret itu yang bakal bawa lo keluar. Langkah 4, praktikkan hukum semesta dengan aksi nyata gini deh. Kita semua tahu, kalau cuma ngomong doang itu nggak cukup. Lo harus praktekin apa yang lo pikirin dan rasain. Misalnya, lo visualisasi bebas hutang, tapi lo juga harus nyusun rencana keuangan yang realistis dan implementasikan. Action itu kunci. Tanpa aksi nyata, vibrasi lo bakal tetap stuck di situ-situ. Itu aja. Jadi selain lo harus mengubah mindset, lo juga harus lakukan langkah konkret buat mencapainya.
Misalnya, lo bisa mulai dengan bikin budget setiap bulan, atur pengeluaran, dan mulai tabungan atau investasi kecil-kecilan. Hal-hal kecil ini lama-lama bakal mengubah pola hidup lo, dan uang bakal ngikutin. Percaya deh, hukum semesta itu kayak gerbong kereta. Begitu lo mulai jalan, semuanya ikut jalan. Langkah 5, lingkungan. Lo juga perlu perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Kalau lo dikelilingi sama orang yang sering ngomongin hutang, kekurangan, dan keluh kesah, vibrasi negatif itu bakal gampang nempel ke lo. Cari orang-orang yang ngasih energi positif, yang fokus ke solusi, dan yang percaya kalau kehidupan ini penuh dengan kelimpahan. Gua ngerti sih, kadang lingkungan nggak bisa diubah dalam sekejap, tapi lo bisa pilih untuk nggak terlalu terpengaruh. Kalau lo berada di lingkungan yang positif, semesta bakal kirim lebih banyak peluang baik buat lo. Oke bro, itu dia beberapa langkah konkret yang bisa lo coba buat lunas hutang dengan hukum semesta. Ingat, semua ini bukan sesuatu yang instan, ya. Lo perlu waktu, kesabaran, dan konsistensi. Tapi yang pasti, energi positif lo bakal lebih kuat, dan semesta bakal nyediain jalan yang nggak lo bayangin sebelumnya. Siap buat langkah pertama? Let's go bro! Sekarang gue mau ngajak lo masuk ke dalam cerita nyata, atau bisa dibilang analogi yang bakal bikin lo kebayang banget betapa powerfulnya hukum semesta ini, dan gimana cara kerja energi yang tak terlihat tapi nyata. Lo pernah dengar cerita tentang samurai nggak? Iya, samurai, si pejuang legendaris Jepang. Nah, gue akan pakai cerita tentang samurai untuk ngasih gambaran soal ini. Ceritanya begini. Ada seorang samurai muda bernama Miyamoto Musashi yang udah terkenal banget sebagai pendekar terbaik di Jepang. Tapi, di awal perjalanan hidupnya, Musashi bukanlah seorang yang dikenal. Dia tuh dulu cuma anak muda yang galau dan sering nyari-nyari cara buat bertahan hidup. Suatu hari, dia diajak bertarung sama seorang samurai besar yang udah terkenal dan diakui banyak orang sebagai jagoan. Dan lu tahu apa yang Musashi lakukan? Dia nggak takut, dan dia nggak mikirin gimana caranya ngalahin orang itu. Musashi hanya fokus pada kekuatan dalam dirinya sendiri, yang datang dari keyakinan yang kuat dan ketenangan. Jadi dia nggak terjebak sama kebisingan atau keramaian yang terjadi di luar dirinya. Pada akhirnya, dengan ketenangan yang luar biasa dan keberanian, Musashi menang dengan cara yang tak terduga. Bukan dengan kekuatan fisik atau keberanian semata, tapi dengan pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri dan alam semesta. Nah, kenapa gue cerita ini? Karena Musashi bukan cuma berjuang dengan pedang, dia juga berjuang dengan energi dalam dirinya, dan dia memanfaatkan hukum semesta dalam setiap langkahnya. Dia paham betul kalau dia ikut terbawa oleh kebisingan luar, atau rasa takut, maka dia bakal kalah sebelum bertarung. Ketenangan dan kepercayaan pada diri sendiri itu yang bikin dia memenangkan pertempuran. Begitu juga dengan kita. Kalau lo terjebak dalam hutang, lo bisa aja merasa panik dan terus mencari cara buat bayar utang dengan cara yang terburu-buru. Tapi kalau lo cuma ngikutin emosi dan nggak memanfaatkan energi positif dari semesta, lo bakal terjebak di lingkaran setan yang sama. Ketenangan dan keyakinan pada hukum semesta itu yang bakal membawa lo ke jalan keluar yang lo cari. Bayangin gini deh, lo lagi ada di tengah laut. Laut itu luas banget dan kadang ombaknya gede-gede banget. Tapi lo bisa aja ngerasain tenangnya laut yang luas itu, kalau lo paham cara berlayar di atasnya. Kalau lo cuma berusaha lawan ombak terus, lo bakal capek dan akhirnya malah tenggelam. Tapi kalau lo ngerti arah arus laut, lo bisa berlayar dengan tenang tanpa takut kemana-mana. Nah, hidup kita ini kayak laut yang penuh arus itu. Masalah datang dan pergi kayak ombak. Tapi kalau lo ngerti caranya untuk mengendalikan perahu lo, atau bahkan lebih baik ngikutin arus yang ada, lo bisa sampai ke tujuan tanpa harus berjuang keras melawan apapun. Coba bayangin lo berusaha terus melawan arus sampai capek. Sama kayak lo melawan keadaan dan energi alam semesta yang sudah ada. Lo bakal kehabisan tenaga. Yang penting lo perlu pahami arusnya dan mengikuti alurnya. Itu akan lebih efektif daripada lo terus-menerus berjuang tanpa arah yang jelas. Semesta ini punya arusnya sendiri.
Dan hukum semesta adalah sistem yang udah diatur sedemikian rupa, yang bakal bawa lo ke tempat yang lebih baik jika lo paham cara mainnya. Gue punya satu lagi analogi yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari lo. Lo pernah tanam pohon atau tanaman gak? Misalnya, lo tanam pohon mangga, kan pasti lo nggak bakal nunggu buahnya langsung jadi dalam semalam kan? Lo ngerti kan kalau butuh waktu buat pohon itu tumbuh, dan lo juga harus merawatnya dengan baik. Airin kasih sinar matahari, dan yang penting berikan waktu untuk tumbuh. Begitu juga dalam hidup ini. Hutang lo mungkin kayak benih yang lo tanam sendiri. Mungkin lo pikir ini pohon yang nggak bakal bisa tumbuh, atau malah bikin lo stres. Tapi, kalau lo mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk merawat tanaman itu, lo bakal mulai lihat hasilnya. Apalagi kalau lo ngerti hukum semesta tentang aliran energi. Dan bagaimana lo bisa bekerja dengan energi itu, bukan melawannya. Jadi, walaupun lo ngerasa beban hutang lo berat, itu cuma bagian dari proses. Bersabar dan berikan perhatian pada langkah-langkah kecil. Hukum semesta akan bantu mewujudkan apa yang lo niatkan dengan cara yang lebih besar, selama lo udah bekerja dengan energi yang benar. Cuma energi yang lo pancarkan itu, yang bakal menentukan perjalanan hidup lo. Kalau lo cuman berfokus sama masalah tanpa mencari solusi, lo bakal tetap terjebak di situ. Tapi kalau lo mulai berpikir dengan cara yang lebih positif, dengan menggunakan hukum semesta dan percaya pada proses, jalan keluar akan datang dengan sendirinya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas tadi, hidup itu emang nggak selalu sejalan dengan yang kita harapkan. Kadang kita terjebak dalam situasi yang bikin kita merasa terpojok, terutama soal hutang. Tapi yang perlu kita ingat adalah nggak ada yang namanya keadaan yang benar-benar buntu. Kalau kita bisa memanfaatkan hukum semesta dengan bijak, lo mungkin ngerasa hutang itu udah jadi beban yang nggak bisa dipikul lagi. Kayak punya ransel berisi batu yang lo bawa kemana-mana. Rasanya tiap langkah lo makin berat dan makin berat. Tapi itu dia, lo harus sadar. Hukum semesta itu punya cara-cara yang tak terduga buat lo keluar dari situasi sulit, asalkan lo paham cara kerjanya. Ini bukan soal lo ngelawan sesuatu yang gak lo bisa ubah, tapi lebih tentang lo nyambung dengan arus yang udah ada di semesta. Jadi bukannya lo terus-menerus berjuang melawan situasi yang ada, lo malah harus mulai mengikuti energi yang sudah mengelilingi lo. Gak perlu pusing soal apa yang orang bilang atau gimana pandangan orang tentang lo. Yang penting, lu ngerti dan percaya sama diri sendiri serta cara semesta bekerja. Hukum semesta itu nggak pandang bulu. Lu yang ngundang energi itu ke dalam hidup lo. Jangan terjebak dalam pola pikir yang salah, yang bikin lo cuma fokus sama masalah. Lo perlu mengganti mindset lo, seperti yang gue bilang di awal. Jangan terus-terusan berkutat sama masalah, karena ketika lo terus-terusan fokus sama masalah, lo malah menarik lebih banyak masalah ke dalam hidup lo. Gue tahu kadang lo mikir, gue udah usaha kok, tapi kenapa rezeki gue belum lancar juga? Sabar bro, jangan buru-buru ngerasa semuanya sia-sia. Kalau lo udah berusaha keras dan tetap belum nemu jalan keluar, mungkin lo cuma belum nyambung dengan energi yang tepat. Berpikir positif, bersabar, dan jangan pernah menyerah. Semua itu bagian dari proses semesta yang udah diatur. Kita semua, dari yang muda sampai yang tua, pasti punya tantangan masing-masing. Cuman masalahnya, gimana cara kita merespons tantangan itu, yang bakal menentukan masa depan kita. Lo bisa terus nyalahin situasi, atau lo bisa buka mata dan terima kenyataan kalau ini semua bagian dari perjalanan hidup yang udah ditentukan, dan lo cuma perlu jalanin dengan cara yang lebih bijaksana. Gua nggak mau lo jadi orang yang terus-terusan terjebak di zona nyaman atau terus-menerus merasa takut buat bergerak. Karena keberlimpahan itu nggak cuma soal duit. Keberlimpahan itu juga tentang bagaimana lo merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan dalam diri lo. Keberlimpahan itu datang dari bersyukur atas apa yang lo punya. Dan bukan cuma fokus sama apa yang belum lo capai. Ingat, hukum semesta itu sangat nyata meskipun lo nggak bisa lihat atau sentuh langsung. Tapi percayalah, hukum itu selalu bekerja selama lo bisa menyelaraskan diri dengan alirannya. Hidup lo bukan cuma masalah berapa banyak uang yang lo punya atau seberapa banyak utang yang lo bayar. Itu semua adalah bagian dari perjalanan. Dan
Lo bisa keluar dari sana dengan cara yang jauh lebih cerdas dan lebih spiritual. Jangan terus nyalahin keadaan, karena nggak ada hal yang bisa lo kendalikan sepenuhnya selain diri lo sendiri. Semua yang lo rasain, yang lo alamin adalah hasil dari energi yang lo pancarkan. Kalau lo menarik energi negatif, ya lo bakal terus ketemu sama hal-hal yang negatif. Tapi kalau lo mulai berpikir lebih positif, maka energi positif akan datang. Bersyukur, itu penting karena tanpa rasa syukur, hidup ini bakal terasa berat. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita udah punya lebih dari apa yang kita butuhkan. Kita hanya perlu lebih peka terhadap segala keberlimpahan yang udah ada di sekitar kita. Jangan cuma fokus sama yang lo belum punya. Syukuri dulu yang lo punya, dan lo akan terkejut dengan bagaimana alam semesta membalas itu dengan cara yang luar biasa. Moral dari cerita ini adalah bahwa lo nggak sendirian. Hukum semesta selalu ada untuk lo. Lo hanya perlu mencocokkan diri dengan arus yang ada dan percaya kalau semuanya akan datang pada waktunya. Lo nggak perlu terburu-buru. Lakukan yang terbaik, tetap bersyukur, dan biarkan hukum semesta yang bekerja. Sekarang, sebelum kita selesai, gue pengen lo mikir, udah cukupkah aku bersyukur dengan apa yang aku punya? Sudah cukupkah aku membuka diri untuk energi positif yang bisa datang dalam hidupku? Coba jawab itu di komentar ya. Gue mau lo inget satu hal. Keberlimpahan itu nggak cuma tentang uang, tapi tentang kualitas hidup lo. Semua itu datang dari pemahaman lo tentang hukum semesta, tentang syukur, dan tentang bagaimana lo menavigasi hidup ini. Lo bisa melangkah keluar dari masalah, asalkan lo tahu cara berpikir dan bertindak yang tepat. Oke, kalau lo udah denger semua yang udah gue bahas tadi, lo pasti udah paham kan kalau hukum semesta itu nggak bisa dianggap remeh. Emang, ini bukan soal kata-kata kosong atau cuma teori semata, tapi ini adalah kode dan sinyal yang semesta kasih ke kita. Nggak semua orang bisa baca sinyal ini, tapi kalau lo udah mulai peka, lo akan melihat betapa luar biasanya cara semesta bekerja dalam hidup lo. Jadi, buat lo yang udah sempat ngerasa stuck, terjebak dalam hutang, atau cuman ngeliat hidup lo kayak ransel penuh batu, ingat satu hal. Lo nggak sendirian, semesta selalu ada, dan lo bisa keluar dari masalah itu asalkan lo nyambung sama energi yang tepat. Jangan cuman terus ngeluh atau ngejar-ngejar sesuatu yang nggak lo pahami. Ketahui cara semesta bekerja, dan lo bakal lihat bagaimana segala sesuatunya mulai berubah. Nah, buat lo yang pengen akses video lebih awal dan mau dapetin lebih banyak insight keren buat hidup lo bisa jadi member channel Hukum Semesta. Ini cuma setara sama nasi padang dan kopi kok. Lo udah bisa nonton video lebih awal, dan pastinya dapet banyak ilmu yang bakal ngebantu hidup lo lebih berkualitas. Linknya ada di deskripsi, cek aja sekarang juga. Jangan sampai kelewatan, karena siapa tahu itu adalah kesempatan yang semesta udah siapkan buat lo. Ingat, hukum semesta itu memang nggak selalu terlihat, tapi nyata dan mengikat. Kalau lo bisa ngerti dan ngeresponnya dengan benar, lo bakal lihat dunia berubah dengan cara yang nggak pernah lo bayangin. Hidup lo bukan sekadar tentang masalah atau kekurangan, tapi tentang seberapa besar lo bisa menyelaraskan diri dengan hukum-hukum yang ada. Jadi gue tutup dengan kutipan yang sering gue dengar dari orang-orang besar yang udah merasain keberlimpahan dalam hidup mereka. Apa yang lo beri, itulah yang lo terima. Semesta itu bukan cuma soal hukum sebab akibat, tapi soal energi yang lo pancarkan. Kalau lo bawa energi positif, lo akan lihat hal-hal positif datang ke lo. Tapi kalau lo terus-terusan bawa energi negatif, ya lo akan terus aja terjebak dalam lingkaran yang sama. Gue harap lo bisa mikir sejenak setelah nonton video ini dan mulai refleksi, apa yang udah gue lakukan untuk menarik keberlimpahan dalam hidup gue? Udah cukupkah gue bersyukur? Tulis jawaban lo di kolom komentar dan bagikan pemikiran lo. Gue pengen denger pandangan lo tentang ini semua. Ingat, hidup itu bukan cuma soal apa yang lo dapat, tapi juga tentang apa yang lo rasakan dan bagaimana lo memberi. Lo nggak perlu menunggu kesempatan besar, karena kesempatan itu udah ada di sekitar lo. Cuma tinggal gimana lo menyikapinya. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Dan terakhir, gue tanya lo nih, lo udah siap buat lebih peka sama
Sinyal-sinyal semesta yang datang ke hidup lo? Coba jawab di komentar ya, siapa tahu ini bisa jadi pembuka jalan baru buat lo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa berpikir positif, bersyukur, dan terus berkembang.